Para business leaders dan intellectual business community, kita lanjutkan dalam segmen kedua diskusi kita hari ini, membicarakan tentang bisnis keluarga, the test of a prince. Bagaimana satu keluarga, bisnis keluarga yang biasa terdiri dari banyak keluarga, kemudian ada profesionalnya juga, bisa menerima seorang putra mahkota untuk menjabat sebagai pemimpin perusahaan. Tentunya nggak gampang memenangkan dukungan dari semua orang supaya putra mahkota ini bisa diterima sebagai pemimpin baru. Ya kalau ownernya pasti diterima karena pasti mereka yang membangun perusahaannya. Tapi kemudian kalau ownernya melimpahkan kepada anak buahnya, kepada anaknya, biasanya orang lain mentang-mentang anaknya sih gitu ya, jadi dikasih ya. Atau dalam hal ini mungkin kalau Pak Charles Serang karena cucunya belum tentu dia mampu kan, masih hijau dari Amerika gitu kan, belajarnya juga di Amerika, kalau kita jualannya jamu kok gitu kan, apa hubungannya sama Amerika gitu kan. Nah, buat para business leaders dan intellectual business community yang ingin berpartisipasi, baik memberikan komentar, pertanyaan ataupun saran, silahkan SMS ke 0896 kali 788, dan buat yang terpilih akan mendapatkan buku dari Nyonya Menir yang ditulis oleh Pak Charles Serang berjudul Family Business. Dan buku ini juga akan ditandatangani oleh Pak Charles Serang, ya. Oke, kita lanjutkan Pak Charles. Iya. Tadi kita terpotong. Jadi gimana reaksinya mereka menerima Pak Charles atau menerima kenyataan bahwa Pak Charles yang akan diwariskan perusahaan ini? Itu lebih susah ya, karena my uncle, my auntie kan punya crown-nya juga. Di sinilah satu keberbedaan ya. Kalau setiap keluarga juga punya crown-nya, kita harus bersaing di dalam mereka kan? Iya. Jadi mau nggak mau saya juga junior, yang senior kan harus diberi kesempatan gitu loh. Jadi tidak hanya bersaing di antara keluarga katakan uncle dan auntie, tapi juga di antara my cousins. Iya. Senior cousin itu yang lebih kompleks. Betul. Nah, mereka sudah menempatkan tempat-tempat posisi yang cukup penting, misalnya keuangan, production ya, R&D dan sebagainya. Nah, saya sebagai anak muda yang datang terakhir, itu ditempatkan yang paling nggak enak lah katakan. Betul. Tapi saya mengatakan, oke, it's a challenge for me. Saya on behalf of my own family, saya minta tempat, lokasi untuk saya kembangkan pasarnya. Dan nyatanya dengan kekuatan, ya mungkin dengan kebersamaan, dengan distribusi yang cukup bagus atau distributor yang bagus kita miliki, ya mereka juga berpartisipasi. Maka itu mungkin pendekatan saya itu banyak kepada manusia ya. Communication is very important in life. Saya belum belajar begitu banyak waktu itu ya. Jadi saya banyak pendekatan kekeluargaan. Terus kita ajak sama-sama ke Jepang, bisa tour sama-sama, menggugah mereka menjadi bagian dari family. Pak, kalau dalam umumnya pelimpahan kekuasaan atau pengangkatan putra mahkota ini ke dalam posisi pemimpin ya, biasanya kan ditunjuk oleh ownernya. Maksudnya ownernya has all the rights untuk menunjuk siapapun yang dia tunjuk untuk take the position, karena the owners ini yang punya majority shareholders, majority shares ya, sehingga dia berhak untuk itu. Dan dalam kasus Pak Charles ada anti segala macam, what rights give you to be the position as the CEO atau presiden director dari Nyonya Menir itu, Pak? Saya nggak memilih, mereka memilih saya gitu. Berarti dia tes saya, keberhasilan saya diberikan saya kesempatan menjadi marketing manager seperti itu. Lalu saya diberikan beberapa potensi pasar dan saya kembangkan. Yang kagetnya itu produksi bisa sampai kewalahan gitu loh. Kan tidak pernah ada malahan market yang begitu katakan begitu hebatnya berkembangnya. Mereka tidak percayalah bahwa kok bisa berkembang. It's impossible because they've been working so hard, but the sales never go up gitu loh. Nah, saya buktikan ada penjualan meningkat, sehingga mereka juga bingung dong. Nah, mulai satu kepercayaan di beberapa saya. Tapi itu bukan hanya menyelesaikan, karena juga mereka juga punya keluarga gitu loh. Betul. Nah, itulah keluarga itu menjadi saingan saya yang cukup berat toh, karena sama-sama katakan the third generation gitu loh. Nah, saya harus bisa meyakinkan mereka. Tapi konflik itu tidak sekedar konflik, tapi kita harus banyak berpolitik ya. Artinya kita harus tahu yang mana yang sebagai kawan dan lawan itu. Kita tetap rangkul juga. Yang paling berat di dalam keluarga itu adalah emotional feelings. Kalau saya berperan dengan misalnya tetangga saya bisa ketawa kan? Di dalam keluarga dia tahu kita punya weakness, kita tahu kita punya strength. Jadi dalam hal ini memang susah untuk bisa katakan tidak mengetahui gitu permasalahannya. Mereka paling nggak enak waktu kecil kita main bareng-bareng, udah gede kok berantem gara-gara perusahaan begitu. Sampai akhirnya saya juga harus bisa memenjarakan. Ini yang not very good idea juga. Untuk bisa menjaga, karena yang saya lihat itu adalah as a whole, as a macro thing. Saya tidak pernah bicara on behalf of myself, tapi on behalf of my employees.
Saya katakan ini sebagai bagian daripada satu mungkin proses ya. Saya nggak pernah bekerja, makanya tuh banyak keluarga mikirkan akuismenya. It's for me, it's mine. Begitu bilang it's mine, timbullah konflik. Kalau saya bicara ini untuk kepentingan pekerjanya, masyarakat sekelilingnya. Karena Nyonya Munir bukan lagi milik saya pribadi, milik masyarakat. It's another entity. Stakeholdersnya tidak bagian daripada the owner kayak kita ourselves, tapi ya buyersnya, suppliersnya, banker, semua itu bagian daripada kepemilikannya kita semua. Oke. Jadi company jadi satu entity sendiri, itu di mana entity itu bukan punya kita, tapi kita punya entity tersebut. Jadi kita harus membela entity tersebut at the best of the entity tersebut. Jadi saya menciptakan namanya sense of belongings. Tidak sekedar dari keluarga saya, tapi dari keluarga, kata teman-teman saya dan sebagainya. Pembeli-pembeli pun kita ciptakan sense of belongingsnya itu. Oke, jadi dalam kasus ini kita lihat bahwa Pak Charles awalnya di qualifying test, qualified, you have master degree, tapi nggak punya pengalaman gitu ya, masih hijau gitu kan. Umur berapa sih? Apalagi lawan Om gitu ya. Om kan pasti lebih tua gitu ya. Kemudian Pak Charles ada self-imposed test mungkin ya, pada saat itu Pak Charles bilang, kasih saya Indonesia bagian timur, pokoknya saya akan janji sekian gitu ya. Dan Pak Charles penuhi, mungkin dia itu lulus ya. Circumstantial test, ternyata Pak Charles bisa melaksanakan itu dengan baik. Dan itu Pak Charles lulus. Nah yang paling berat nih political test, dimana whatever it is, ada yang suka, ada yang nggak suka ya. Dan kompleksitas bisnis keluarga itu banyak. Jangankan tante, om, sama ponakan. Kita punya anak beberapa, anak paling besar perempuan, kemudian kedua laki, ketiga perempuan. Kita mau kasih mantu laki atau anak laki kita nih, ya kan? Atau gimana? Karena harus ada satu CEO kan, nggak mungkin CEO ada dua gitu kan? Harus satu yang pemimpin paling tinggi. Nah itu semua pasti despite dari kemampuannya ada rasa suka nggak suka. Inilah yang dinamakan political test ya. Mungkin dari audiens ada yang ingin bertanya, Pak Ali Basya. Terima kasih Dr. Bayu. Terima kasih Dr. Bayu, dan saya ingin menanyakan kepada Dr. Charles Sairangin. Ini yang menarik adalah Anda dikasih tugas di Indonesia Timur yang potensi marketnya besar sekali, dan memang di situ adalah masa depan Indonesia. Tapi yang menarik di samping itu adalah Anda di-educate, dididik di luar Indonesia, membawa sebetulnya culture di sana, di Amerika, belajar case study yang ada di Amerika misalnya, kembali ke Indonesia diharapkan untuk mengaplikasikan knowledge Anda di dalam corporate Indonesia. Banyak problem, masalah-masalah yang lalu yang saya lihat dari beberapa perusahaan family adalah there's a culture gap yang Anda bawa di sana, mau diterapkan di sini ada resisten. Karena budaya yang mereka sudah begitu, why change, kalau udah baik begini, kenapa harus ada perubahan? Nah ini bagaimana Anda ukur masalah-masalah culture? Karena culture, kalau Anda sekolah di Inggris mungkin konsep lain, sekolah di Amerika berbeda. Saya lihat ada beberapa kasus, begitu anaknya pulang dari luar negeri, mana perusahaannya pecah. Anaknya bikin perusahaan sendiri, competing against the parents. Nah, sedangkan itu bukan yang kita inginkan. Nah, bagaimana Anda atasi persoalan-persoalan culture gap tadi? Terima kasih untuk baiknya. Thank you Pak Ali. Jadi pertanyaannya adalah, Pak Charles mungkin karena cucu ya, anak mungkin beberapa sekolahnya nggak di luar negeri ya, cucu sekolah di luar negeri. Kebanyakan mungkin pada saat pulang, kebanyakan waktu yang di-spend oleh Pak Charles pada saat dewasanya itu di Amerika atau di luar negeri. Balik ke perusahaan keluarga, perusahaan jamu lagi gitu ya, yang tradisional gitu kan. Tentunya culture-nya jadi lain nih. Orang juga belum ngomong tentang prestasi kerja ataupun kinerja ya. Begitu pulang aja, ini anak petantang-petanteng, gayanya gaya bule banget gitu kan. Ini mau jadi apa dia di sini gitu kan? Gimana Pak pada saat itu seperti itu? Saya rasakan luar biasa memang. A lot of changes in my life. Waktu itu memang kalau kita di luar negeri banyak freedomnya. Who care about you? We don't care about you ya. We care about our own. Nah di Indonesia ini apalagi Semarang ya. Semarang itu kan sangat very culturally. Katanya sistem keluarga itu kuat sekali. Kita pun kalau mau bicara harus tahu waktu. Kapan bicaranya, nggak seenaknya. Itu kan berarti emotionally itu harus ditahan luar biasa. Betul. Jadi ya kadang-kadang saya bisa quote unquote yang paling jelek nangis tuh. Ya nggak? What can we do?
You know, we can do nothing about it because we cannot say anything. Jadi beberapa yang saya alami itu adalah bagaimana saya harus bisa merendam saya punya kata kekesalan itu dalam diri saya. Katakan I hate it, but I got to do it on behalf of the family itu. Jadi cukup keras itu dalam hati kehidupan saya harus bisa bertahan di situ. Memang timbul banyak frustasi. Tiap hari mata bengkak. Ya, frustasi. Saya kabur. Oh, kabur juga. Saya kabur, saya olahraga, saya lari kemana. Yang penting saya bisa get away. Saya lalu lari ke guru-guru saya yang guru SMP, ada guru-guru SD yang saya kumpulkan hanya untuk just to talk something about it. Yang dia nggak tahu lah, yang dia nggak tahu masalahnya gitu. Saya nggak bicara pada ibu saya nggak bisa pada keluarga saya, karena kalau dia tahu malah dia bilang, "Woi, what the hell it is? Lebih jual aja yang saham, kenapa care about it?" Ya, karena mereka merasa kita juga punya right gitu, tapi kita harus simpan. Misalnya aja, ibu saya dikasih salary setiap bulan misalnya X rupiah, itu dimainkan aja oleh tante saya. Dia bilang, "Wah, Charles, I'm sorry, your father is not here, doesn't mean that you don't have money. So, well, I think for you and your mother, perhaps kita kasih uangnya untuk 2 bulan lagi lah." Dikerjain gitu loh, tapi sering gitu. Jadi kadang-kadang kita rasa ya, karena kita masih orang kecil ya, kita rasakan, kita bilang ya lah, dengan cara bagian nerimo, lalu kita dekatin, kita kadang-kadang saya harus bisa nyenangin tante saya ya dalam buat beberapa kesan yang bagus, sehingga akhirnya endingnya ya hanya untuk kepentingan perusahaan, tapi kan mestinya dalam professionally cuma 5 menit kita bicara bisa, tapi dengan tanda saya bisa 2 jam bicaranya nonsens lah katakan. Iya, prosedurnya dulu dong Pak ya. Iya, jadi banyak beberapa yang katakan wah rasanya kok kesel sekali gitu, tapi ya apa boleh buat, bagian dari kehidupan kita. Oke, menarik sekali Pak Charles. Kita akan lanjutkan diskusi kita dalam segmen berikutnya. Kita harus break dulu. Dan para business leaders dan intellectual business community, jangan lupa buat Anda yang ingin berpartisipasi, silahkan SMS ke 0896 dan buat yang terpilih akan mendapatkan buku berjudul Family Business dari Nyonya Menir dan akan ditandatangani oleh Pak Charles Serang. Anda mungkin bisa cari buku ini di toko buku, tapi yang ada tanda tangan Pak Charles Serang sulit didapat. Oke, kita akan lanjutkan dalam segmen berikutnya.